Haleluya. Shalom Bapak Saudara semuanya. Puji anak Tuhan, pagi kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan untuk memuji dan firman Tuhan. Mari sebelum kita mulai pada pagi ini kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi kita bersyukur Tuhan karena Engkau sungguh baik, Engkau telah memperbaiki hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami hanya mengucapkan syukur kami kepada-Mu Tuhan dalam pujian dan penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Tuhan sucikan kuduskan hidup kami Tuhan supaya kami layak menghadap kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan mulai pada kami pagi ini. Haleluya. Amin. Tuhan, kita membaca ayat renungan kita minggu ini yang terdapat di dalam Wahyu 8 ayat yang pertama. Saya undang berbicara dua kali berdiri. Maaf, Wahyu 8 ayat 11. Setelah itu kita membaca bersama-sama. 2, 3. Nama kami itu ialah Arsisus, dan sepertiga dari semua air menjadi Arsisus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Amin. Silakan kembali Bapak Saudara. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan pagi ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami rindu hadirat-Mu ada di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Satu menjadi
itu pagi ini Tuhan, kami memuji dan menyembah lebih lagi Tuhan. Kami bersorak-sorai memuliakan nama-Mu, terpujikan nama-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap memuji mereka nama Tuhan. Mari kita siap untuk memuji mereka nama Tuhan lebih lagi. Kita mau sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan kembali Bapak Saudara. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Mari pagi ini kita mau satukan hati kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Dia Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Dia yang berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Tuhan
semangat untuk memuji menaikkan nama Tuhan. Haleluya. Sebab Allah dengan kasih setianya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang dan selama-lamanya. Ada saudara? Haleluya. Berkat dan anugerahnya selalu tercurah bagi kita. Haleluya. Berkat dan anugerah Tuhan selalu tercurah bagi kita yang percaya kepadanya. Ada amin, saudara. Puji Tuhan, kita memberi persembahan yang pertama. Mari kita mengangkat amplop persembahan kita yang datang pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan bahagia Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur kepadamu ya Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan membawakan korban persembahan ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, memberkati tangan kami yang terangkat ya Tuhan. Kau kuduskan, sucikan ya Tuhan, sehingga kami bisa memberi dengan hati sukacita ya Tuhan, dan bisa memberi dengan hati yang tulus ya Tuhan, berguna bagi kerajaan surgawi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Bersyukur.
Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mau terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Percaya Tuhan, firman dan kebenaran bagi Tuhan, firman dan janji Tuhan, pasti menenapi dan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setia, berhati
Kami bersyukur, terima kasih atas berkat kasih kemurahan Tuhan. Kau pimpin kami sepanjang bagian ini sampai pertengahan ini Bapa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Rabbi, hamba-Mu sebentar akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berbicara terhadap kami melalui hamba-Mu yang telah Kau persiapkan Bapa. Rabbi, hamba-Mu dalam kuasa Roh Kudus Bapa. Dan kami Bapa yang siap untuk mendengar, putuskan hati dan pikiran kami, selayakan kami, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan dari Engkau. Terima kasih Bapa, segala puji syukur dan hormat kami nyatakan kepada-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara, kita sudah membangun tanda Tuhan lewat puji-pujian. Yesus sebagai kepala gereja sudah duduk di atas tahtanya. Itu mari kesempatan yang indah ini kita memohon Yesus berfirman kepada kami lewat hamba-Mu. Puji Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara, kita langsung saja baca ayat pokok kita di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-8. Wahyu pasal yang ke-8 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan, saudara bisa mengikuti bacaan Alkitab firman Tuhan ini. Firman itu adalah Allah sendiri. Yesus adalah Allah, firman yang hidup. Kita memberi tempat kepada firman, berarti kita memberi tempat kepada Yesus. Kita mengasihi Yesus, kita mengasihi firman-Nya. Kita melakukan firman-Nya, berarti kita mengasihi Yesus, dan seterusnya. Puji Tuhan. Wahyu pasal yang ke-8 ayat 10 dan 11, firman Allah berkata demikian. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Puji Tuhan. Lewat ayat pokok ini, pagi ini kita sama-sama berbicara atau dengan tema Absintus atau kepahitan. Puji Tuhan. Saudara, kita mau melihat ya, firman Allah ini, kronologi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhir zaman, ya, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, atau kronologi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia akhir zaman ini sampai Yesus datang kembali yang kedua kali. Kedatangan yang kita tunggu-tunggu, kedatangan yang kita harapkan oleh setiap orang percaya, sebab kita akan menerima kehidupan dan kebahagiaan yang kekal bersama-sama dengan Yesus di langit bumi yang baru. Puji Tuhan. Nah, kronologi dari peristiwa-peristiwa akhir zaman yang terjadi sampai Yesus datang kembali, kita bisa melihat itu melalui 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Puji Tuhan. Nah saudara, yang pertama tentang 7 meterai yang dibuka. Ada 7 meterai. Saudara bisa lihat nanti di dalam Alkitab, baca dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6.
dan pasal yang ke-8. Saudara, 7 meterai. Meterai yang pertama dan meterai yang ke-7 kalau dibuka, maka peristiwa-peristiwa itu terjadi sampai berakhir menjelang 3,5 tahun aniaya, atau berakhir dengan menjelang di mana dunia ini dikuasai oleh antikris yang diberi kuasa oleh iblis. Ya. Itu meterai yang pertama dan ke-7. Lalu meterai yang kedua, 3, 4, 5, dan 6 kalau dibuka, maka peristiwa-peristiwa itu berjalan terus, ya, melewati ya zaman antikris, berakhir dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi meterai 2, 3, 4, 5, 6 berjalan terus, diakhiri dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, saudara, ketika meterai yang pertama dibuka, yang menurut sejarah penyelidikan ahli teologi itu terjadi kira-kira tahun 1800. Itu meterai yang pertama dibuka, ya. Dan ketika, mengapa dikatakan tahun 1800 lebih? Sebab pada tahun itu, ya, Roh Kudus dicurahkan. Ada yang menyebut itu sebagai hujan akhir. Sebab hujan awal itu terjadi pada Kisah Rasul pasal yang kedua, kurang lebih tahun 34. Sedang hujan akhir itu terjadi kurang lebih tahun 1800. Ya. Dan hujan awal dan akhir double itu akan dicurahkan untuk mendapatkan gereja yang sempurna. Karena gereja yang sempurna, di mana saudara dan saya itu menjelang untuk masuk dalam gereja yang sempurna. Orang percaya akan mengalami banyak sekali tantangan, ujian, pencobaan yang tidak bisa dihadapi dengan kekuatan kita sendiri, kecuali dengan kekuatan Roh Penolong yang sudah Yesus berikan, yaitu Roh Kudus. Nah, ketika meterai yang pertama dibuka, maka dikatakan keluarlah seekor kuda putih dengan penunggangnya, dan di tangannya ada busur dan panah. Cuma hanya disebutkan panah, padahal mestinya dengan busur. Nah, kuda melambangkan, berbicara tentang kekuatan. Yang warna putih itu berbicara tentang kesucian. Jadi dengan Roh Kudus dicurahkan sebagai hujan akhir, gereja bangkit, gereja bangun. Ya. Kebangunan rohani terjadi, dilayani oleh hamba-hamba yang diurapi dengan Roh Kudus, sehingga terjadi kebangunan rohani, banyak mujizat, kesembuhan, dan seterusnya terjadi dengan luar biasa. Penunggangnya tentu adalah Yesus yang mengarahkan dengan firman Allah yang diberitakan dengan luar biasa. Gereja bangun, gereja bangkit. Ya, penunggang diberikan mahkota kemenangan, membawa gereja Tuhan dari kemenangan, terus kemenangan, kemenangan, dan kemenangan, meskipun banyak hambatan dan tantangan. Sampai menjelang 3,5 tahun. Itu meterai yang pertama. Meterai yang kedua, ketika dibuka, maka keluarlah dikatakan seekor kuda merah. Ya, merah berbicara tentang peperangan. Dan kalau terjadi peperangan, berarti begitu banyak jiwa-jiwa yang mati terbunuh. Perang bicara. Ya. Dan meterai kedua sudah dibuka. Ya, kita lihat Perang Dunia yang pertama terjadi tahun 1918. Banyak korban. Kemudian dilanjutkan pecah Perang Dunia kedua tahun 1904.
62 dan seterusnya. Indonesia mengalami itu. Perang berjalan terus, perang dan perang sampai saat ini kita lihat perang masih terjadi antara suku lawan suku, bangsa lawan bangsa. Tapi berjalan terus melewati 3,5 tahun zaman Antikris. Diakhiri dengan kita tahu perang yang terakhir adalah perang Harmagedon. Jadi meter yang kedua sudah dibuka. Meter yang ketiga, kalau saudara baca dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6, saya tidak sebut ayat-ayatnya, saudara baca di situ. Maka keluarlah kuda hitam, ya, dan kepada penunggangnya ya membawa batu timbangan atau timbangan. Nah, kuda hitam berbicara tentang kelaparan. Kelaparan mulai terjadi menimpa dunia ini. Sehingga firman Allah berkata, secupak gandum sedina harganya, 3 cupak jelai sedina harganya. Upah orang bekerja 1 hari 1 dinar, hanya untuk bekerja, untuk makan sendiri. Terjadilah kelaparan, saudara. Ya. Saya ingat seorang hamba Tuhan berkata, ya Bapak Pendeta Hamandi, dia menceritakan tentang waktu di India tahun sekitar 10 tahun 1960. India itu diguncang dengan kelaparan yang hebat. Ya, kendaraan truk lewat mengangkut jenazah-jenazah yang didapati di pinggir jalan karena kelaparan, dibuang ke truk untuk dikuburkan secara massal. Ya, saya ingat sebelum tahun 1600 itu saya masih SD, belum lulus. Ya. Saudara, saya ingat mesti antri makanan untuk dapatkan semangkok nasi dengan sayurnya. Saya nggak tahu itu apa. Tapi Indonesia juga terkena dampaknya. Meter yang ketiga dibuka kelaparan ini. Ya, dan itu berjalan terus sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Kemudian meter yang keempat keluar kuda hijau kuning yang namanya diberi nama maut. Penunggangnya berkuasa membawa maut, kematian, ya. Membinasakan dijumlah sampai kedatangan Yesus yang kedua kali karena meter yang ketiga kuda hijau kuning ini 1/4 bumi. Hanya yang mati karena pedang, pembunuhan, karena kelaparan, karena bela sampah. Seperti sekarang ini virus corona ini termasuk bela sampah, saudara. Pertanyaannya dari Tiongkok sedikit, tapi kemudian begitu cepat menjalar sampai di seluruh dunia. Saya tidak bisa bayangkan itu, kecuali menjadi kenyataannya. Nah, itu bela sampah. Kemudian belum binatang buas. Dan meter yang keempat ini pun itu akan berjalan terus sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Merisaukan dunia. Cuma manusia seringkali tidak menyadari hal itu. Dan ketika meter yang kelima dibuka, di situ ada mezbah, di bawahnya ada jiwa-jiwa yang mati terbunuh. Jiwa-jiwa itu berseru kepada Tuhan, kapan Tuhan Engkau adakan pembalasan untuk jiwa-jiwa kami yang sudah mati dibunuh karena kesaksian, karena firman Allah, kesaksian Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mati dibunuh, sudah banyak yang terjadi, dan mereka berseru, kapan diadakan pembalasan untuk jiwa-jiwa kami yang sudah mati dibunuh? Dan Tuhan berkata, tunggu sampai genap jumlah orang-orang yang mati dibunuh atau mati syahid karena firman Allah, karena iman percayanya kepada Yesus, karena
Bagaimana kesaksiannya? Tunggu. Dan itu akan terjadi. Banyak yang tidak akan mati syahid. Yang pasti kita melihat, kita tahu gereja yang tertinggal, ya berarti dia masuk dalam kesempurnaan, masuk dalam zaman antikris, dibunuh. Kalau mereka mau tetap selamat, ya tidak mengikut antikris, tidak menyembah patungnya, tidak menerima bilangan namanya 666 dicap kalau perempuan di tangan kanan, kalau laki-laki di dahi. Tapi bisa dilihat atau tidak, tapi itu cap nanti diberi. Ya. Kalau tidak disiksa, kita tahu siksa yang belum pernah ada, akan ada dan tidak akan ada. Bagaimana bentuk siksa itu kita tahu, tapi pasti ada kelaparan dikatakan. Ya. Yang ketinggalan di sana, kalau yang berjualan tidak bisa jual lagi. Kalau yang mau beli kebutuhannya tidak bisa beli lagi. Ya sekali lagi, kalau tidak mau mengikut antikris, menyembah patungnya dan menerima bilangan 66 itu. Nah, karena virus corona saja, karena begini saudara bisa lihat dampaknya. Apalagi nanti, saya tidak bisa bayangkan, saya tidak bisa cerita. Karena kesaksian dikatakan belum pernah ada, akan ada dan tidak akan ada. Tapi yang ketinggalan masih diberi kesempatan kalau tetap mempertahankan kesaksiannya, percayanya kepada Yesus Kristus, meskipun mengalami siksa. Dan yang mati syahid adalah yang terakhir adalah orang-orang Israel jasmani. Orang Israel jasmani, mereka nanti selamat pada zaman 3,5 tahun aniaya. Tuhan mengutus Musa dan Elia memberitahukan kepada mereka bahwa Mesias juru selamat yang mereka tunggu-tunggu itu sudah datang, yaitu Yesus 2000 tahun yang lalu, yang dibunuh oleh mereka lewat tangan orang-orang Romawi. Nah di situ orang Israel mereka bertobat, percaya dan menerima Yesus sebagai Mesias, dan mereka juga akan mati dibunuh oleh antikris dengan pengikutnya. Jadi mentera yang kelima tadi, ya tentang mati syahid, itu berjalan terus sampai menjelang kedatangan Yesus yang kedua. Demikian juga ketika mentera yang keenam dibuka, maka dikatakan terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Matahari menjadi hitam seperti karung rambut, bulan menjadi merah seperti darah, dan bintang-bintang berguguran. Dikatakan seperti pohon ara menggugurkan buahnya yang mentah karena tiupan angin yang keras itu. Ya. Gempa bumi sudah sering terjadi. Dan matahari menjadi hitam seperti karung rambut, kita belum melihat. Bulan menjadi merah seperti darah. Dan kalau itu muncul dan terjadi, banyak orang akan bertanya-tanya, matahari jadi hitam seperti karung rambut, bulan yang biasa cerah, apalagi terang bulan, menjadi merah. Ada apa ini? Ada akan apa yang terjadi? Itu pasti digenapi. Sekarang kita belum melihat. Tapi kalau saudara baca kitab Wahyu, saudara akan melihat semua pasti terjadi. Firman Allah pasti digenapi. Bintang-bintang berguguran. Itu bukan bintang seperti yang di langit, satu bintang saja itu bisa lebih besar dari bumi. Bagaimana kalau melihat bintang-bintang berguguran? Tapi dijelaskan seperti pohon ara yang menggugur buahnya yang masih mentah. Bintang itu berbicara tentang orang percaya yang sudah mendapatkan anugerah daripada Allah, saudara. Bertobat, lahir baru, tapi masih mentah karena tidak bertumbuh. Banyak sekali orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus, mendapatkan anugerah tapi tidak bertumbuh. Mungkin meremehkan atau apa, banyak alasan. Mentah. Padahal sebagai orang Kristen kita harus bertumbuh menjadi buah-buah yang matang.
bertumbuh menjadi kuat, dewasa, apalagi hidup di akhir zaman ini. Tantangan buat orang-orang yang percaya di akhir zaman ini sangat berat. Tapi kemuliaannya yang diberikan oleh Tuhan kalau kita bisa lewati prosesnya. Apa yang kita lakukan tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Nah, itu akan terjadi. Ya. Itu akan terjadi. Kemudian meterai yang ketujuh. Ya, kalau meterai 1 sampai 6 tadi kita bisa baca kitab Wahyu pasal yang ke-6, maka meterai yang ketujuh dibuka. Saudara bisa baca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-8 ayat 1 dikatakan demikian. Wahyu 8 ayat 1. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Sorga itu setiap hari penuh dengan pujian, sorak-sorai memuliakan Tuhan. Karena jiwa-jiwa yang bertobat dan diselamatkan mendapatkan anugerah dari Allah. Penghuni surga bersorak-sorai memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, satu jiwa bertobat diselamatkan. Tapi ketika meterai yang ketujuh dibuka terjadi sunyi senyap setengah jam di surga. Mengapa? Karena ada peristiwa yang penting, saudara. Meterai yang ketujuh dibuka, setengah jam sunyi senyap. Kenapa? Sekali ada peristiwa yang penting, yaitu perkawinan Kristus sebagai mempelai laki-laki surga dan gereja Tuhan yang sudah masuk dalam kesempurnaan sebagai mempelai perempuan. Ya, itu bukan hal yang asing lagi, meskipun kita masih memikir-mikirkan, kita masih mempelajari. Ya, perkawinan antara Kristus Yesus sebagai mempelai laki-laki dan gereja Tuhan yang sempurna sebagai mempelai yang mempelai perempuan. Jadi gereja yang masuk dalam kesempurnaan. Kita tahu gereja Tuhan di akhir zaman akan diubah di pasal 11 yang memenuhi ukuran diukur oleh firman Tuhan. Kalau orang percaya ini hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku. Ya, yang Kudus 1 ayat 22. Menjadi pelaku berbagi ayat yang ke-20. Lolos. Ini tantangan yang berat bagi gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman. Orang-orang percaya akan diukur dengan kebenaran firman Allah. Jadi tidak salah kalau kita perlu betul mengenal firman Allah sebagai kebenaran yang penuh dengan kuasa dan hidup itu, yang sanggup bekerja dengan luar biasa, sanggup mengubah dan seterusnya. Kuasa daripada firman Tuhan itu. Ya, berarti gereja Tuhan yang diukur, yang memenuhi ukuran sempurna menjadi mempelai Kristus. Dan setelah terjadi perkawinan, ya, kalau kita pelajari Alkitab, kemudian dalam pasal yang ke-12 Wahyu 12 kita melihat di sana diceritakan ada seorang perempuan yang berselubung dengan matahari, berdiri di atas bulan, bermahkotakan 12 bintang. Itu mempelai gereja yang sempurna sebagai mempelai Kristus. Yang dikatakan sementara mengandung untuk melahirkan anak. Ya, tapi di depannya sudah ada naga merah padam yang mengancam saudara, yang mau membunuh, menelan anak yang mau dilahirkan tadi. Ya. Itu sudah diceritakan, dinubuatkan, dan nubuat itu pasti terjadi. Perempuan itu sementara mengandung. Ya. Kalau saudara ditanya apa beda laki-laki dan perempuan, organnya boleh dikatakan 90% sama. Ya katakan 90%. Punya 2 mata, 2 telinga, punya hidung, punya mulut, punya leher, punya 2 tangan, punya 2 kaki, jantung, paru-paru.
organ-organ tubuhnya laki perempuan sama. Hanya bedanya kalau perempuan itu punya rahim, laki tidak ada. Perempuan punya rahim kandungan di mana untuk menyimpan anak itu yang kalau sudah gelap waktunya akan lahir. Bedanya di situ, saudara. Perempuan punya rahim. Kalau saudara dan saya, laki perempuan, tua muda, umumnya kita menjadi anggota tubuhnya. Mungkin jadi mata, jadi telinga, jadi mulut, jadi tangan, jadi ini, jadi ini. Pertanyaan, lalu siapa yang dipercaya untuk menjadi rahim dari mempelai perempuan gereja Tuhan ini? Ya, siapa rahim ini? Ya, yang mana di dalamnya menyimpan anak yang nanti akan dilahirkan. Kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu pasal ke-7 dan Wahyu pasal 7 ini tempatnya tepat, tidak bisa dirubah, baru masuk dalam Wahyu pasal 8, perkawinan antara Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki dari surga. Saudara dan saya mendapat anugerah masuk gereja yang sempurna jadi mempelai perempuan. Siapa rahim dari gereja mempelai perempuan ini? Sekali lagi kalau saudara baca dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-4 dan seterusnya sampai ayat yang ke-7 atau 8, yang ayat pasal, kita baca Wahyu pasal 7 ya, ayat 4 sampai 8, maka saudara akan baca di situ. Maka di situ akan dimeteraikan dari suku Yehuda 12.000, dari suku Asher 12.000, dari ini 12 suku, masing-masing 12.000. Jadi 12 suku berarti jumlahnya 144.000. Ini yang menjadi rahim dari gereja. Dan kalau saudara membaca dalam Wahyu pasal yang ke-14, saudara akan mendapatkan penjelasan. Dan 144.000 yang dari 12 suku Israel ini bukan Israel jasmani, bukan orang Yahudi rohani. Orang Yahudi rohani sebagai bangsa itu nanti diselamatkan pada menjelang akhir dari 3,5 tahun aniaya di mana Yesus akan datang. Mereka bertobat percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi 12 suku yang jumlahnya 144.000 ini sekali lagi bukan Israel atau Yahudi jasmani, tapi rohani. Saudara bisa baca di dalam Roma pasal 2 ayat 28 dan 29. Saudara baca ya, orang Yahudi yang tidak kelihatan jasmani tapi Yahudi rohani. Itu saudara. Dan siapa 144.000 ini? Kalau dikatakan rahim, sekali lagi kalau saudara baca dalam Wahyu pasal yang ke-14 ya, Wahyu pasal yang ke-14, saya bacakan saja ayat 1 dan 4 ya, berkata demikian. Dan ketika anak domba itu membuka Wahyu 14 ayat 1, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. 144.000 bersama dengan anak domba di bukit Sion. Jadi 144.000 ini, saya kembali baca dalam ayat yang ke-4, dikatakan mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya
dengan perempuan-perempuan karena dicemar. Nah, saya baca lagi. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya, bukan dengan tapi seperti perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. 144.000 ini dikatakan tadi adalah perawan. Jadi kalau yang laki-laki ya mungkin bisa masuk ya bagian 144.000 ini. Itu perawan. Ya, Maria di akhir zaman. Ya, mereka selalu bersama dengan anak domba lakinya di dalam hidup ini. Sebagai orang percaya, mereka begitu aktif, mereka begitu giat melayani pekerjaan Tuhan. Ya, ibadahnya memenuhi ukuran. Pelayanan banyak. Ibadahnya, pelayanannya, mungkin dia membantu pelayanan ya di dalam ibadah, di dalam kebagian pemuda, ya, sekolah minggu. Mungkin kalau ada sampur, misalnya sampur paduan suara, ikut paduan suara. Pokoknya 144.000 ini begini. Dan 144.000 ini tersebar, saudara, di seluruh muka bumi. Kalau disaged saja seandainya ada satu menjadi bagian dari 144.000 aja sudah luar biasa, saudara. Tapi ada, memang resikonya ada. Kalau ada di sini suci, bersih, dia diteladani begitu, kok tahu-tahu hamil kita sama siapa dia? Bikin heboh ya. Kalau itu terjadi, ya memang ada heboh. 140 itu tersebar. Nah, itu pembukaan materai yang ke-7. Mengandung dan mau melahirkan. Berapa anak yang dilahirkan? Kalau dalam 2012 dikatakan perempuannya 1, tapi anggotanya banyak, tapi kandungannya 1 perempuan 1. Tapi ini gereja karena terlalu banyak, kandungannya jadi dikatakan berapa? 144.000. Ya gampang saja. Kira-kira berapa anak yang dilahirkan saja? Sekarang bisa tahu sendiri. Tapi kita baca dalam Yesaya pasal yang ke-66, ya, ayat yang ke-7 dan 8. Kita hanya pendek-pendek saja secara tengah waktunya. Berkata demikian, sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Nah, perhatikan. Masakan suatu negeri diperanakan dalam 1 hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam 1 hari? Namun baru saja menggeliat sakit, siap gereja Tuhan yang sempurna dan tentang mereka sudah melahirkan anak-anaknya. Sekali lagi, 1 negeri. Dan di dalam dunia ini, ya, saya ikuti pelajaran era, ya, 1 negeri-negeri yang kecil ini ada berapa negeri? Ya, 1 negeri itu, negeri penduduknya hanya sekitar 100 sampai 100, ya 50-200 ribu.
itu disebut satu negeri. Ya, kalau Indonesia 200 berapa? 80 juta. Tapi negeri di dunia ini yang kecil, penduduknya hanya 100 sampai 150, 200 ribu, tapi tidak satu negeri. Nah, di gereja yang sempurna melahirkan 144 ribu, tapi di seluruh dunia tersebar. Tapi jangan lupa diancam. Diancam, nanti kita lihat. Nah, itu pembukaan materai. Langsung saja sangkakala. Ya, ini terjadi. Ya, setelah gereja masuk dalam kesempurnaan, maka sangkakala yang pertama mulai ditiup. Ya, dan ketika ditiup terjadi apa? Hujan es, api. Ya, hujan es, api dan bercampur darah. Cara kalian. Ini sudah gereja sempurna. Kita nggak tahu ini berapa kemudian hujan es campur api ada darah. Belum pernah terlihat. Ini perkara-perkara akan terjadi. Dunia seperti terbakar, seperti pohon-pohonan dan rumput-rumputan mati. Ya, kelaparan nanti menjadi. Itu sangkakala yang pertama. Sangkakala yang kedua, kemudian dilihat ada yang seperti gunung jatuh dilemparkan ke laut. Ya, kalau ini ada gambaran dunia. Nah, semacam gunung, saudara, yang besar. Itu berbicara tentang apa? Sudah berbicara itu tentang gereja palsu Babil akan jatuh. Langsung sesudah itu sangkakala yang ketiga. Nanti kita bahas sangkakala yang ketiga ini yang menjadi ayat pokok kita. Lalu setelah sangkakala yang ketiga, sangkakala yang keempat ditiup. Lalu saudara bisa lihat di sini. Peristiwa ini bisa dihubungkan dengan Wahyu pasal yang ke-12. Saudara bisa baca seluruhnya. Jadi waktunya terlalu singkat. Ada seekor burung nasar yang terbang di angkasa sambil berteriak, celaka, 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 dengan 3 sangkakala yang masih akan ditiup. Katanya. Ini sangkakala yang keempat. Kalau dihubungkan dengan Wahyu pasal yang ke-12, seperti tadi ada seorang perempuan yang hamil, yang mengandung dan akan melahirkan. Dan ketika sudah melahirkan, sebenarnya akan dibunuh oleh itu naga merah padan yang berbicara tentang iblis setan tua. Tapi dibawa oleh malaikat pergi ke surga. 144 ribu dari seluruh dibawa ke surga. Lalu iblis memecah, terjadi perang di surga. Iblis dikalahkan, dicampakkan ke bumi. Dia mengejar perempuan gereja sempurna tadi untuk dibunuh saja. Singkat cerita ditolong. Ya, saudara saya ceritakan secara mendetail, secara baca. Ditolong. Ya, dengan sayap burung nasar yang besar, terbang ke tempat yang aman yang sudah disediakan oleh Allah di padang gurun. Dipelihara oleh Tuhan. Gereja yang sempurna mempelihara ini selama 1260 hari, 3,5 tahun, 3,5 masa. Iblis marah. Dia mengejar gereja yang tertinggal untuk disiksa, supaya meninggalkan iman, menjadi pengikut antikris, berarti masuk dalam hukuman yang kekal. Tapi yang tetap bertahan, secara jadi bertahan, selagi masih ada kesempatan usaha, malah disiksa, supaya menyangkal Tuhan, meninggalkan imannya. Ya, tapi bagi orang-orang percaya yang sudah mendengar firman Tuhan, puji Tuhan. Tapi jangan sampai ketinggalan. Kalau toh sampai ketinggalan, saudara beritahu harus bayar harga. Pertahankan imannya sampai mati selamat. Termasuk yang mati syahid. Puji Tuhan. Itu mencari 4
sangkakala yang keempat. Lalu sangkakala yang kelima ditiup, celaka yang pertama. Cara baca ya, dalam Wahyu pasal yang ke-8 itu ya. Celaka yang pertama. Saudara bisa baca, maaf, mulai Wahyu pasal 9, bukan pasal 8, pasal 9 ya, saudara baca mulai ayat 11 sampai 13, celaka yang pertama ya. Singkat cerita, ada seorang yang mulai jatuh, diberi kunci untuk membuka pintu lubang yang tidak terduga dalamnya. Dibuka. Nah, di mana itu tepatnya lubang yang tidak terduga dalamnya kita tidak tahu. Tapi ketika dibuka, keluar asap seperti tanur. Kalau muncul giling tepung di dalam berguna ada asap. Nah ini lubang tidak. Dan di dalamnya belalang-belalang yang tidak tahu berapa jumlahnya. Tapi belalang ini bukan untuk merusak pohon-pohonan, tapi diberi kuasa untuk menggigit manusia dengan sengatnya yang ada di belakang. Dan kalau setiap orang yang disengat akan menderita kesakitan yang luar biasa sampai ingin mati. Tapi firman mengatakan mereka mau mati tidak bisa mati selama 150 hari umur belalang. Jadi orang yang digigit 150 hari menderita luar biasa. Satu hari aja tidak ada bayangan. 150 hari ingin mati, mau bunuh diri tidak bisa. Saya pikir kenapa? Apa ini tabur tuai? Mereka baru saja menyiksa orang-orang percaya yang tertinggal, disiksa habis-habisan. Ya, tabur tuai dan mereka sekarang disiksa. Apa itu? Firman Allah tidak menjelaskan, tapi tabur tuai tetap ada. Itu celaka yang pertama. Mau mati tidak bisa mati, bunuh diri, minum racun, apa mau lakukan tidak bisa mati. Saya bisa bayangkan, ngeri tidak bisa menahan sakit. Celaka yang kedua ya, kemudian datang 20 laksa tentara. Saya tidak ceritakan panjang. Diberi kuasa untuk membunuh sepertiga penduduk dunia. Tadi habis celaka yang pertama, entah berapa lama itu, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan, tidak tahu. Kemudian dibantai sepertiga. Saudara bisa bayangkan, kejamnya bukan main. Itu yang ada di zaman antik. Jadi masuk dalam zaman antik kira-kira tetap ada penderitaan yang luar biasa. Bahkan yang terakhir sangkakala yang ketujuh, celaka yang ketiga, saudara. Kalau saudara baca ya, maka ketika sangkakala yang ketujuh ditiup, terjadi satu peristiwa ya, tentu saja mengerikan, celaka. Tapi dibarengi ketika sangkakala yang ketujuh ini ditiup, Rasul Paulus menjelaskan dalam kisah Rasul 1 Korintus pasal yang ke-15. Kalau saudara baca di sana ya. Nah, tapi bukan menggunakan istilah sangkakala, tapi nafili. Tapi sama, nafili itu ya sangkakala. Ketika sangkakala yang ketujuh ditiup, terjadi peristiwa-peristiwa yang dahsyat memang. Tapi ada satu peristiwa yang patut kita pikirkan, ya, kita syukuri. Karena dengan sangkakala yang ketujuh ditiup, itu Yesus datang. Dan kalau Yesus datang, maka dia akan orang yang mati di dalam Tuhan yang selamat bangkit. Jadi Yesus datang, orang yang mati di dalam Tuhan selamat akan bangkit, memakai tubuh kemuliaan sama seperti Yesus. Ini kebangkitan pertama. Nanti ada kebangkitan yang kedua sesudah 1000 tahun damai.
Jadi kalau saudara misalnya mati tidak dibangkitkan dalam kebangkitan pertama, berarti saudara memang tidak selamat. Kebangkitannya nanti kedua sesudah 1000 tahun damai. Itu Alkitab yang katakan, yang kita bisa pelajari, yang kita bisa pegang. Sedang yang masih hidup, gereja yang sempurna mempelai perempuan yang disingkirkan ke padang gurun, dipelihara Tuhan luar biasa itu diubah, saudara. Ada pertemuan di udara. Berapa lama? Ya, sementara saya pelajari ada 75 hari pertemuan di udara. Sampai di Pentekoste ada nyanyian, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu kau sana dengan Yesus jauh di udara. Nah, ada pertemuan dengan semua orang yang masih dibangkitkan, yang masih hidup diubahkan, bertemu dengan Yesus. Ada sukacita, ya, ada pembagian upah. Jadi sementara yang saudara lakukan untuk Tuhan, ada upahnya. Sementara saudara masih punya kesempatan, cari upah dari Tuhan, tidak rugi. Ada kemuliaan yang luar biasa. Kalau di dunia ini hanya sementara. Cari apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Itu saudara. Dan sementara ada pertemuan di udara, nah dunia ini dihukum dengan 7 cawan. Cawan murka Allah. Secara singkat, saya lihat jam lagi terus. Nah, secara singkat lihat, cawan murka Allah apa yang dijatuhkan menghukum manusia yang hidup di bawah pemerintahan antikris. Ya, kalau dalam pasal 16 ayat yang ketiga, cawan pertama ditumpahkan, lalu timbul bisul-bisul yang jahat, berbahaya. Ya, kalau istilah sekarang kanker, ya. Yang punya cat 666 itu timbul bisul-bisul. Tidak bisa bayangkan. Dikatakan bisul yang jahat, berbahaya. Saya nggak bisa ceritakan. Hanya dibayangkan aja sampai di mana penderitaannya. Itu cawan pertama. Lalu cawan yang kedua, kalau pasal 16 ayat yang ketiga, ya, ke atas laut, yang ditumpahkan cawan itu ke atas laut, maka airnya menjadi darah, saudara. Yang terjadi kalau laut airnya semua menjadi darah, semua penghuninya pasti mati, darah ikan mati, dan sebagainya. Saudara baca saja ayatnya di situ. Ngeri hukumannya, saudara. Apalagi yang hidup di tepi pantai. Itu cawan yang kedua ditumpahkan. Cawan yang ketiga, pasal 16 ayat yang keempat, ya, ke atas sungai-sungai dan mata air. Sekarang yang di darat, semua menjadi darah, saudara. Baunya tidak bisa bayangkan. Semuanya menjadi darah. Mau minum darah. Bisa, saudara. Air kotor aja. Ini air menjadi darah. Itu murka Allah. Dan ini akan terjadi. Itu cawan yang ketiga. Ya, cawan yang keempat, pasal 16 ayat 8 dan 9, ya, dikatakan cawan yang keempat ditumpahkan ke atas matahari. Kita baca di situ, ya, matahari, ya, dan sinar matahari itu akan membakar kulit manusia, tapi tidak mati. Gimana cara? Saya nggak bisa bayangkan. Itu betul-betul akan terjadi. Begitu kita yang percaya, kita bersyukur soal itu, kita harus berusaha betul-betul. Harus masuk dalam kerja yang sempurna. Kalau ketinggalan masih ada kesempatan. Dibakar, saudara. Saudara baca sendiri, saya nggak bisa ceritakan. Menghanguskan dengan api dikatakan.
Itu cawan yang keempat. Cawan yang kelima ketika ditumpahkan ya, ke atas, dikatakan tahta dari binatang itu, lalu kerajaannya menjadi gelap. Dan gelap itu bukan cuma kita dapat gelap saja, tapi gelap itu mengandung penyakit seperti menyengat. Saudara bisa bayangkan, gelap kok menyengatnya, panas menyengat bisa. Ini gelap tapi menyengat kok membuat sakit, kesakitan sudah. Di mana itu terjadi? Nah, itu sangkakala yang ke-5, sangkakala yang ke-6 ketika ditumpahkan ke atas sungai Efrat yang besar. Sungai Efrat menjadi kering. Dan itu persiapan dikatakan untuk raja-raja, penguasa-penguasa dari timur untuk datang berkumpul. Ya, kita Israel di Yerusalem. Untuk apa? Persiapan untuk perang Harmagedon nanti. Perang Harmagedon belum, tapi sudah dipersiapkan. Saya nggak tahu bagaimana penderitaannya. Tetapi sang cawan yang ke-7 ketika ditumpahkan ya ke atas angkasa ini, cawan yang ke-7 ya, ditumpahkan ke angkasa dan meredah. Saya baca. Lalu terdengar suara dari bait suci di sorga. Semua sudah terlaksana. Yesus akan datang sebagai raja di atas segala raja, penguasa dunia dan seterusnya. Semua sudah terlaksana. Kemudian terjadi gempa bumi yang dahsyat, dikatakan yang belum pernah ada, akan ada. Lalu gempa bumi kurang 8 skala Richter begini, kita sudah keluar semua. Sekarang terjadi banyak gempa bumi. Ini gempa bumi yang dahsyat yang belum pernah ada, akan ada. Sampai dikatakan gunung-gunung rata, pulau-pulau lenyap. Ini terjadi kan? Dan hujan es 100 pon 50 kilo jatuh. Ada yang mengeluh, ada yang luar biasa. Tapi pertobatan sadar saja. Pintu pertobatan itu dan berakhir di awal 3,5 tahun meterai yang pertama dan ke-7 itu. Tidak ada pertobatan. Ini kesempatan bagi kita. Sebab itu saudara, kembali kepada ayat pokok kita tadi, Wahyu pasal 8 ayat 10 dan 11. Nah, dari ayat ini ya, sudah dinubuatkan akan jatuh bintang besar yang bernyala-nyala dengan api ya, seperti obor. Nah, kalau bintang itu berbicara tentang orang percaya, ini jadinya orang percaya. Bintang ini besar, nyala-nyala seperti obor, dia luar biasa, dipakai Tuhan, tapi jatuh. Namanya absintus, kepahitan, karena kepahitan. Dan bintang ini dikatakan dia menimpa sepertiga sungai-sungai dan mata air. Sungai itu berbicara orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mata air itu orang yang sudah lahir baru. Artinya menimpa orang Kristen yang sudah penuh Roh Kudus, sudah lahir baru, tapi bisa ditimpa oleh ini bintang yang namanya absintus, kepahitan. Dan bintang ini pintar, saudara. Ya, ada yang menafsirkan bintang itu nanti menjadi antikris.
tapi belum tahu. Ini bintang ini sangat pintar, karena dia tahu bahwa ada di antara orang-orang Kristen yang ketinggalan itu mempunyai akar kepahitan. Jadi hati-hati dengan akar kepahitan. Dimulai dengan marah, benci, dendam, kemudian disimpan dalam hati. Akan ditimpa, saudara, seperti gas. Saudara bisa bayangkan seperti itu. Dengan cara bagaimana, saudara? Saya kalau berpikir di mana nih bintang Absintus ini dia bisa mengetahui, mempengaruhi orang-orang yang punya akar kepahitan, kebencian, dendam, kemarahan yang menyebabkan menjadi akar kepahitan itu. Sekarang salah satu contoh dengan HP ini, ya, dengan internet, mungkin itu bintang Absintus tadi khotbah, ya, kemudian diberitakan, ditangkap orang yang punya HP. Nah, nanti berapa tahun lagi lebih maju dari sekarang. Saya nggak bisa bayangkan HP ini saya berkata buta, saudara. Ya tahu ada HP gunanya begini-begini saja, tapi menggunakan saya tidak tahu. Saya bisa bayangkan. Jadi dia khotbah, diberitakan. Nah, semua orang mendengar yang punya akal kepahitan. Nah, ini tak saya tidak tahu gimana filosofinya, prosesnya. Akan jatuh. Akan dalam Wahyu pasal 12 ayat yang keempat, itu naga dia menari sepertiga bintang, diseret oleh ekor. Ekor berbicara ajaran palsu. Bintang Absintus ini mengajarkan ajaran-ajaran palsu, tapi termakan. Bisa diterima oleh orang Kristen yang berroh kudus, lahir baru, karena ada kepahitan dari hati. Sebab itu kita bersyukur, saudara. Kalau saudara membaca Alkitab atau pagi ini, ya kita masih diberi peringatan oleh firman Tuhan. Kita masih bisa bertobat kalau masih ada akar kepahitan. Mungkin saudara tidak sadar, tapi hati-hati. Firman Allah mengingatkan kita masih punya kesempatan untuk bertobat, minta ampun, saudara. Bahayanya akar kepahitan tidak kelihatan, saudara. Nah, yang penting bagaimana caranya, saudara, supaya kita ya tidak mempunyai akar kepahitan. Namanya akar. Akar itu bagian dari pohon yang tertanam di dalam tanah, tertutup tanah, tidak kelihatan. Tapi itu kalau pohon biasa punya pengaruh penting hidup matinya karena akar. Dan akar kepahitan, akar namanya tidak kelihatan. Kalau ngomong itu begitu manis, begitu baik, pokoknya akar. Tapi nggak tahu kalau di dalamnya ada akar kepahitan. Ini harus kita bereskan, jangan sampai ada akar kepahitan. Bagaimana caranya? Yang pasti kita tahu Allah itu kasih adanya. Allah itu kasih adanya. Dan sebagai bukti dari kasih Allah, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia manusia berdosa, diberikannya anaknya yang tunggal. Kasih itu memberi, ya. Kasih itu berkorban. Ya, kita sebagai orang Kristen menjadi garam dunia, terang dunia, seorang Kristen yang terbuka. Kita harus punya kasih. Kasih itu memberi anaknya demi itu keselamatan, mengorbankan anaknya, menjadi pengikut Yesus, menjadi seperti Yesus, pikul salib, menyangkal diri, saudara. Harus ada kasih. Ya, nah itu waktu kita bahas tentang kasih itu begitu banyak. Tapi Rasul Paulus berkata demikian. Coba saudara bisa baca Efesus pasal yang ketiga
ayat 18 dan 19. Ya. Efesus pasal yang ketiga ayat 18-19 berkata demikian. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ya, kasih itu melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Paulus berdoa supaya setiap orang percaya dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Apa kepenuhan Allah? Berbicara tentang kasih. Allah itu Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Paulus berdoa supaya hidup orang percaya di akhir zaman ini dipenuhi dengan kasih Bapa, kasih Yesus, dan kasih Roh Kudus. Kasih. Lalu bagi apa kasih itu? Nah, saudara bisa baca 1 Korintus 13 ayat 1-13, baca di rumah. Saudara mengasihi Yesus, Tuhan berkata, kalau kamu mengasihi aku, turuti segala perintah. Mengasihi Yesus, mengasihi firman Tuhan. Mengasihi Yesus tapi tidak pernah baca firman Tuhan gimana, saudara? Kalau yang bisa baca, kalau tidak yang bisa baca, minta dibacakan. 1 Korintus pasal yang ke-13 itu berbicara tentang kasih. Nah isinya baca saja. Kita tidak baca semua. 1 Korintus 13. Kalau saudara baca ayat yang ke-4 dan 5. Ada waktu sedikit lagi. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 dan 5. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu suka menolong, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Orang berbuat salah di mana? Jangan simpan. Jangan simpan. Kasih itu sabar. Pendeta Samoto Klaten almarhum dia selalu berkata, sabar itu pahit. Ini dan sabar, sakit itu sabar itu. Tapi buahnya manis. Nanti lihat buahnya. Kakinya mesti tangkap begini, jadi hukum. Jadi saling mengasihi. Sabar itu pahit, tapi buahnya manis. Mungkin saudara diejek, dikolok, dihina, disakiti hatinya, dilukai, rasanya. Tunggu waktunya, aku balas nanti. Karena hatinya dilukai. Tapi jangan simpan di hati. Itu bisa menyebabkan akar kepahitan yang berakibat fatal. Ya, sangkatan yang ketiga tadi, kematian. Begitu kan? Justru orang berbuat jahat, jangan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Yang disakiti nanti saya lupa diri. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Roma 12 ayat 21. Tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Ampuni, doakan supaya dia bertobat, supaya dia selamat, supaya dia diberkati. Jadi garam dunia terang. Pikul saling menyangkal diri. Puji Tuhan. Yesus sendiri berkata, saya baca sebagai ayat terakhir, Matius 6 ayat 14-15. Berkata demikian, saudara. Matius 6 ayat 14-15. Ini ajaran Yesus.
Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Nah, kita sudah diampuni. Jadi kalau orang bersalah sudah harus mengampuni. Nah, ayat yang ke-15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mengampuni. Kasih sabar, kasih ini, diejek Allah. Jangan simpan, jangan nanti dia simpan dekat kebaikan. Bahaya sudah. Ampuni. Yesus bukan mengajar, tapi dia melakukan. Saudara tahu bagaimana Yesus untuk menyelamatkan dia menjelma menjadi manusia. Dia rela sampai mati di atas kayu salib melalui penderitaan siksaan yang luar biasa. Tapi di atas kayu salib Yesus berkata, Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus mengampuni. Sudah diampuni oleh Tuhan. Kesalahan kita lebih besar daripada orang lain terhadap kita. Bagaimanapun dia jahatnya menyakiti kita, ampuni kita. Jangan sampai timbul akar kebaikan. Ini akan terjadi dari sana. Setelah itu kita bersyukur kata diingatkan. Ayat terakhir saya bacakan Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14 sampai 15. Mari pemain musik sorry dan singers naik ke atas lagi. Ibrani pasal 12 ayat 14-15 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar itu jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jangan sampai timbul akar pahit. Banyak hal yang akan terjadi. Saya nggak tahu, tapi firman Allah, kalau kita hidup juga dengan firman Allah, kita akan dicoba dari sini. Tidak ada yang bisa menyakiti. Ya, itu bagaimana? Saya supaya kamu bertobat, supaya kamu selamat. Tidak ada begitu. Jangan sampai ada akar pahit. Tidak kelihatan sudah, tapi bahayanya masih ada. Mari kita bangkit berdiri, kita memberikan ini pujian. Kasih Allah sungguh tak terbukti. Kasih Allah sudah terbukti. Kasih Allah sungguh tak terbukti.
Engkau begitu mengasihi kami. Ajar kami Bapa, untuk kami senantiasa tetap percaya dan sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Engkau. Mari Roh Kudus yang akan pimpin setiap langkah kehidupan kami, Roh Kudus yang akan memampukan kami di dalam kami menjalani hidup ini Bapa. Meskipun banyak tantangan, tekanan dalam hidup ini, namun satu hal kami percaya, pertolongan Tuhan tak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menaburkan firman Allah saat ini. Engkau pakai lebih hari lebih luar biasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur melalui firman Allah saat ini kami diberkati. Biarlah kami Tuhan senantiasa bertekun dan bertekun di dalam Engkau, sehingga Engkau selalu dapatkan kami tetap setia di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sudah sampai hati dalam firman Tuhan yang boleh menguatkan kita. Sebentar kita akan berikan persembahan yang kedua. Kita mengangkat angkat persembahan kita mulai kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur saat pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman berkat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan korban persembahan Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Dalam Engkau Tuhan, memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik dengan ketulusan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala kelebihan kekurangan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap melakukan persembahan ini. Haleluya, amin. Kasih Allah bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin dan berkati ibadah ini dari awal sampai selesai. Kami sudah memuji Tuhan, kami mendengar kebenaran firman-Mu, Engkau mengasihi kami Tuhan. Sekali lagi jangan sampai ada tersimpan akar kepahitan dalam kehidupan kami, tapi biar kami mengasihi seperti Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami mengampuni semua orang yang berbuat salah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Akan kami mendoakan
supaya mereka bertobat dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Biar itu dilakukan oleh orang di luar Tuhan maupun mungkin orang yang sama-sama saudara seiman. Tapi kami mau berjalan sesuai dengan firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk semua yang sudah datang. Engkau berkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga. Berkati sesuai dengan janji firman Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit dalam nama Yesus Engkau sembuhkan. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang sakit pula Tuhan yang dirawat di amal sehat. Bila Yesus sudah menyembuhkan dia, dan kita iman percayanya bahwa bila Yesus sudah menyembuhkan dia, sehingga dia boleh sembuh dan keluar dari rumah sakit dan kembali kepada keluarganya dan menunaikan tugasnya, pekerjaannya. Terima kasih Tuhan. Yang berbahagia sepanjang minggu ini Engkau berkati, tumpangkan tangan atasnya, berkat jasmani, berkat rohani, Engkau limpahkan Tuhan sesuai dengan janji daripada firman Tuhan. Janjimu ya dan amin. Terpujilah nama. Sekarang saudaraku yang saya kasihi, marilah kita mau pulang ke rumah kita masing-masing dengan selamat. Bawalah, terimalah segala berkat, rahmat, damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, tuntunan dan urapan Roh Kudus menyertai kita semua mulai sekarang, besok sampai Maranatha Yesus datang untuk menjemput dan membawa kami masuk di dalam kemuliaannya kekal selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita sambut dan terima berkat Allah dengan percaya. Kita